Welcome. Oke, kita akan belajar, apa itu iklan, kemudian tujuan iklan, kemudian kita coba breakdown iklan, anatomi account planning seperti yang tadi RPS bilang, kenapa kita mesti main di 3 role gitu ya. Sekali lagi ini kan, kuliah praktek jadi harus semirip mungkin dengan kejadian di agensi gitu ya. Kemudian ethical guide, untuk advertising. Sebelum masuk ke apa itu iklan, mungkin saya mau kasih tahu dulu apa namanya, sejarah ya. Sejarah secara singkat ya. Ini biasanya dibikin di dalam apa namanya istilahnya, infografis ya di sini ya. Nah ini, sengaja saya nggak apa namanya, logo lamanya ya, logo sebelum universitas. Jadi kuliah ini sebenarnya udah lama. Jadi dengan improvement-improvement yang ada sepanjang perjalanan sampai akhirnya kita sampai ke RPS yang sekarang yang udah versi termirip mungkin, semirip mungkin dengan kondisi aktual gitu ya. Kita kalau kakak kelas kamu belajar sejarah, sekarang juga harus belajar sejarah sedikit. Nah, dimulai dari 2000 tahun sebelum Masehi, intinya ini adalah age of print. Jadi semuanya itu dicap gitu ya, cap termasuk logo. Kalau sapi biar nggak hilang dicap ya pakai besi panas ya kulitnya, ces gitu ya. Aduh sakit banget tuh sapinya. Tapi itu adalah asal mula dari iklan ya bahwa sapi punya si itu, orang itu atau peternakan itu sapinya bagus dan seterusnya gitu ya. Jadi iklan. Kemudian kita masuk ke era sebelum perang kemerdekaan, karena ini perspektifnya perspektif Amerika, jadi milestone-nya milestone Amerika di sini yang diambil ya. Perang saudara gitu ya, perang kemerdekaan. Di sana mulai ada istilahnya era copywriting ya, copywriting. Jadi bikin skrip untuk mempersuade orang berdasarkan kebutuhan orang gitu apa segala macam. Dan di sana kan industri otomotif udah mulai berkembang gitu ya, mulai memproduksi mobil dan mesin-mesin dan seterusnya. Nah, itu dilanjutkan dengan sampai ke tahun sebelum Perang Dunia Pertama ya. Eee, iklan itu didominasi oleh, apa namanya, eee, bintang iklan ya, bintang iklan dari pemain film dan seterusnya, kemudian menonjolkan ke seksualitas gitu ya, di sini. Kemudian mulai ada agensi, asosiasi agensi muncul, kemudian modern advertising era ini saat Perang Dunia Pertama kira-kira ya. Mulai terbentuk, agensi-agensi gitu yang membidani beberapa pendekatan-pendekatan ilmiah pada akhirnya nanti, dan ini didukung juga dengan, apa, penelitian dari orang-orang psikologi, understanding customer behavior, ilmu consumer behavior itu berkembang sekali di era ini ya, tahun 50-an ya. Dan hasil penelitian para psikologis ini mulai diaplikasikan di iklan gitu ya. Ini era-era setelah Perang Dunia Kedua, sorry, gitu ya. Berlanjut ke era 70-an, 80-an. Nah, di sini bedanya kalau di sini masih, print ya, print, walaupun menggunakan artis-artis gitu ya, atau udah mulai sedikit, TV gitu, tapi TV belum booming ya, tapi TV itu mulai booming di tahun 70-an, 80-an, di mana produksinya sangat massal, semua pakai TV dan pemancar. Jadi iklan itu mulai berubah menjadi iklan audiovisual, bukan cuma print aja atau 2 dimensi ya, gitu ya. Nah, di sini karena mediumnya udah beragam, maka, muncul pendekatan AMC ya. AMC itu mulai muncul, mau pasangnya di print, billboard, TV, radio, dan seterusnya gitu ya. Jadi AMC itu muncul di tahun-tahun ini ya, sangat apa namanya, di tahun kelahirannya sangat hype sekali gitu ya AMC itu ya. Sementara sekarang kan AMC cukup terguncang gitu ya, atau harus mengikuti perubahan zaman dengan kelahirannya ada apa, digital ya. Nah, digital itu di-drive di tahun 90-an di mana kita mulai merambah, channel digital untuk, promosi iklan melalui, medium digital ya. Di tahun 2000 Google juga udah mulai lahir, mulai dia, pasang iklan di AdWords dan seterusnya. Ini yang cikal bakal mata kuliah digital marketing kita ya. Nah, di sisi lain, muncul era accountability. Jadi istilahnya kalau zaman dulu itu iklan itu kayak ngegaramin air laut gitu ya, buang garam ke laut, laut udah asin digaramin gitu ibaratnya. Sekarang ditagih nih, "Lu ngabisin uang segini, baliknya buat gua berapa?" Gitu. Ini udah mulai, galak nih ya orang accounting ya. "Ngapain sih iklan mulu, buang-buang duit aja," gitu ya. Nah terus kamu mesti berhadapan sama orang accounting untuk dapat duit mereka ya, gitu ya.
otomatis kerjaannya tambah susah ya, dibandingin zaman-zaman sebelumnya toh. Nah itu kira-kira gitu ya. Jadi makin ke sini orang makin banyak yang pinter, terus kita juga mesti lebih pinter. Kita maksudnya agensi ya. Kemudian ini era sosial media ya. Sosial media ada viral, bagaimana kita memanfaatkan koneksi jaringan pertemanan dan seterusnya sehingga bisa viral. Nah, ini masih era accountability di mana ROI itu menjadi bahan pelototan ya, jadi attention para akuntan gitu ya. Itu untuk sejarah singkat ya. Bagaimana dengan di Indonesia gitu ya. Di Indonesia itu tidak lepas dari apa namanya kultur atau budaya yang dibawa oleh penjajah gitu ya. Dari perdagangan yang terjadi juga dengan Singapura sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara pada waktu itu, maka iklan print menjadi medium yang dapat kita saksikan gitu. Mungkin kakek kamu atau orang tua kamu masih bisa kenal beberapa merek-merek ini gitu ya. Ya. Dan biasanya dieksekusinya di lapisan aluminium gini ya, di enamel namanya ya. Di print, di sablon istilahnya ya. Nah ini bentuknya sih belum belum tentu bunga tapi bisa aja merek-merek mereka gitu ya. Cuma nggak ketemu apa namanya gambarnya gitu. Jadi ini sebagai perumpamaan aja ya. Gambar bunga ini adalah gambar merek-merek ini ya. Gitu. Pada zaman itu sangat banyak gitu. Kemudian di era setelah kemerdekaan mulai berdiri biro reklame ya. Kemudian panitia penyelesaian soal iklan. Kemudian di tahun 72 itu mulai ada PPPI yang disetujui atau di apa ya? Diresmikan atau diketahui oleh pemerintah gitu ya. Asosiasi-asosiasi yang diakui mulai tahun 72. Nah, ini biasanya mereka mengatur etika. Jadi asosiasi ini iklan yang bagus itu seperti apa dan seterusnya gitu ya. Oke, ini untuk sejarah cukup singkat. Mudah-mudahan gak ada pertanyaan, cukup jelas ya. Nah, kita masuk ke esensi ya. Untuk perkenalan hari ini, advertising itu apa sih? Tolong dibaca di sini ya. Advertising is a paid mediated form of communication of identifiable source designed to persuade the receiver the receiver to take action now and in the future. Jadi ada beberapa kata kunci di sini ya. Paid dari identifiable source ya. Jadi selalu ada source yang ingin menyampaikan sesuatu dengan cara berbayar gitu ya. Kenapa berbayar? Karena proses produksinya juga minta uang gitu. Kamu sebagai agensi juga dibayar proses kreatifnya. Waktu nempatin di medium kamu sewa space itu juga dibayar itu ya, berbayar ya. Nah, medium yang dipakai itu sebagai mediated form of communication. Tapi kita nggak akan bahas media di sini. Jadi apapun produk, jadi jangan dirancuin dengan digital marketing. Iklan harus di digital marketing, itu jangan dicampur adukin di situ ya. Jadi ini kita ngomong iklan, ngomong message ya. Nggak peduli mau medianya digital, mau medianya tradisional. Yang penting kamu bisa bikin iklan itu seperti apa. Jadi kita berusaha kembali kepada jati dirinya ya. Kita membedakan tools, medium, dan message gitu ya. Jadi kalau dari seperti ini sebagai agensi, apa tanggung jawab terbesar yang kalian pikul ya dari definisi ini ya? Sebelum kita lebih lanjut diskusi. Silakan. Apa tanggung jawab terbesar kamu sebagai agensi? Karena kamu kan akan melakukan play role di agensi ya. Di sini. Apa dong? Tebak. Tebak. Untuk persuade customer, Pak. Customer. Dari kata apa yang kamu ambil di sini? Design to persuade the receiver to take some action. Take some action. Berarti artinya kamu punya tanggung jawab kayak gimana? Untuk membuat apa ya ngomongnya? Customer melakukan action, Pak. Melakukan action. Melalui apa? Melalui apa yang dipinginin sama customer kita. Enggak, objeknya melalui apa? Medium yang apa? Van? Jadi customer itu melakukan action dari apa yang kita kasih tahu loh Pak, kayak kita kasih tahu apa yang kita punya dari ads. Nah itu kita kasih tahu customer, kayak the point-nya itu supaya customer itu melihat terus dia kayak secara langsung tergerak
mulai cari tahu dan akhirnya sampai beli. Oke. Oke, dari iklannya ya, advertising-nya ya. Ada lagi yang lain? Apa sama Ivan? Tanggung jawab yang ada di pundak kamu berarti bikin iklan harus benar ya. Sesimpel itu ya, karena kamu dibayar dan mereka mengeluarkan uang gitu ya. Benar ya? Thank you Ivan. Sama-sama Pak. Ya itu ya, jadi kita akan masuk lebih lanjut gitu ya. Jadi kayaknya ini slide untuk ngambil sumpah ya. Jadi kalau kamu masuk di sini, kamu harus bersumpah membuat iklan yang bertanggung jawab dan berhasil gitu ya. Kita akan membreakdown di sini take some action itu kita elaborate lebih lanjut ya. To persuade juga menjadi objektif kita. Kenapa kita harus beriklan? Kita akan mengukur seberapa berhasil iklan kamu itu dengan action-action yang lebih konkret gitu ya. Di sini ada beberapa kata kunci ya. To inform, to persuade, to promote, to provoke, to motivate. Tadi kan cuma persuade aja ya. Nah, persuade ini kita breakdown lebih dalam lagi untuk dapat mengukur apakah iklan kamu sampai segitu detailnya gitu. Tidak hanya to persuade. Jadi kita menemukan kata kerja lain lagi ya. To inform, to persuade, to promote, to provoke, to motivate. Nah, kita akan coba mengidentifikasi melalui iklan ini. Nanti saya putar ya, tolong dilihat. Saya putar 2 kali. Elemen apa aja yang bisa dideliver oleh iklan ini terhadap tadi ya, tanggung jawab kamu udah buat iklan gitu ya. Apakah dia bisa cuma sampai to inform atau bagaimana? Baik, ini saya siapin dulu. Tunggu. Tolong diperhatikan. Saya akan putar. Oke. Coba diidentifikasi apakah iklan tersebut dapat mendeliver yang mana saja ya? To inform, to persuade, to promote, to provoke, to motivate. Silakan. Motivate Pak, sama inform. Nicholas tadi bukan? Siapa sih? Ya Pak. Karta. Nicholas. Apa aja Nicholas? Kalau dari saya sih lebih ke motivate sama inform Pak. Motivate sama inform. Oke. Yang lain silakan. Motivate sama persuade. Apa tadi? Miranda? Apa? Motivate apa? sama persuade. Oh, motivate. Wait. Oke. Miranda. Yang lain? Satu sama lagi. Pak. Perform, lagi, persuade, motivate, sama inform. Berarti nggak ada yang promote sama provoke ya? Belum ada, Kenneth. Menurut saya Pak, ada promote Pak. Promote, persuade, inform Pak. Nah, kita mulai masuk nih, Nathaniel. Nathaniel, kamu melihat yang itu dari elemen apa Nathaniel? Atau yang lain deh boleh yang udah jawab tadi, Nicholas sama Miranda, Ivan. Dari elemen apa? Karena elemen itu penting ya di sini nanti ya, di advertising ya. Silakan. Kita bahas ke elemennya. Nathaniel, promote. Provoke enggak ya Nathaniel? Kalau menurut saya promote Pak, karena di akhirnya dia ngomong kalau misalnya akan berlanjut terus gitu Pak. Itu untuk mempromosikan, ayo untuk teruskan gitu. Ya, teruskan ya.
Ya, Kak, dilanjutkan ya. Ada. Oke, sekarang elemennya yang dapat membentuk persepsi yang tadi inform, persuade, promote, motivate. Yang tidak terbaca adalah provoke berarti. Silakan. Elemennya apa sehingga kamu bisa menangkap itu. Jadi kita selalu menarik mundur ya. Jadi dari produk akhir kita breakdown isinya apa, itu kalau udah dismantle semua baru kamu nanti bisa bikin iklan yang bagus gitu ya. Kalau kamu udah berhasil mendismantle semua komponen iklan. Ada lagi? Kalau menurut saya lewat bolanya, Pak. Oke. Apa tuh? Apa yang ditangkap di bolanya? Kayak dia passing the ball to generation below him gitu. Jadi bakal terus-menerus bisa untuk melakukan voting. Ya. Oke, bola kasti itu ya tadi ya? Iya, Pak. Yang kamu perhatiin ya? Betul. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Yang penting selain simbol visual yang Kimberly bilang tadi ada bola,